Penting nggak sih punya coach yang ngerti atau paham pekerjaan atau perannya si coachee di organisasi? Dalam arti coachnya juga pernah punya peran yang sama. Bila menurut coachee hal tersebut akan berpengaruh terhadap kenyamanannya dia dan keyakinannya dia dalam sesi coaching, artinya latar belakangnya si coach itu memang ngaruh ke coachee-nya untuk dia bisa jadi percaya sama coachnya, untuk dia bisa jadi yakin terhadap sesi yang dijalankan coachnya, maka faktor kesamaan itu akan jadi penting. Nah, begitu juga dari sisi coachnya. Kalau hal ini bisa mempengaruhi keyakinan coach dalam menjalankan sesi, maka hal tersebut juga harus diperhitungkan. Artinya, kalau coachnya merasa ragu untuk menerima coachee yang punya peran mungkin berbeda sama dia, dan dari keraguannya itu coachnya sempat berpikir, aduh ngerti nggak ya? Aduh bisa nggak ya? Nah, itu sebaiknya juga ditanda tanyakan gitu. Apakah coachnya memang punya keberanian untuk menerima. Tapi kalau dari awal coachnya memang sudah berpikir bahwa ketidaksamaan itu tidak akan menjadi masalah, maka dengan demikian coachnya akan lebih nyaman juga dalam melakukan sesi coaching, dan ini akan berpengaruh pada hasil sesi coachingnya sendiri. Tapi perlu diingat, sebenarnya wajar banget kalau coach ataupun coachee punya preferensi tertentu. Jadi sebagai coach juga sebetulnya kita bisa memilih, oke, saya pengen punya coachee yang pengalaman kerjanya mirip, saya nggak mau terima yang pengalaman kerjanya beda gitu. Itu boleh-boleh saja. Begitu juga coachee. Kalau coachee-nya merasa lebih nyaman dengan pengalaman yang sama, misalnya coachnya sudah pernah berada di posisi yang sama, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena yang namanya coaching relationship itu memang harus dua arah, timbal balik, sama-sama suka dan sama-sama cocok, sama-sama nyaman. Kalau tidak ada hal tersebut, akan susah sesi coachingnya berjalan. Kalau coach dan coachee memiliki preferensi tertentu dan kesamaan background fungsional akan mempengaruhi juga yang disebut perceived empathy. Jadi bagaimana dia bisa merasakan atau memahami coachee-nya, meskipun kelihatannya tidak terlalu mutlak, tapi itu bisa berpengaruh di dalam sesi coachingnya. Di sini kita harus lebih meyakini bahwa sebagai coach dia memang merasa nyaman dengan situasi yang sudah di-set, relationship yang sudah di-set juga dengan si coaching-nya. Begitu juga dari coaching-nya. Jadi ini ada dua arah interaksinya. Dan interaksi ini akan berpengaruh bukan cuma di sesi coaching tertentu, tapi dari prosesnya juga dan juga hasil coaching itu sendiri. Sesuai dengan kompetensi yang kita pelajari bahwa membina relationship dan trust itu ada sebelum kita bertanya, sebelum kita mendengarkan. Jadi itu yang harus di-develop terlebih dahulu. Di sisi lain, kalau ada ketidaksamaan background yang bisa menimbulkan keraguan, baik dari sisi coach ataupun coachee-nya, ini nanti akan bisa berpengaruh kepada hasil sesi coachingnya. Dan seorang coach, karena kita yang sudah belajar terhadap relationship seperti ini, kita juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa kita bisa masuk ke dalam dunia coaching dengan cara yang netral. Jadi kalau ada keraguan yang muncul, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai refleksi seorang coach. Ya, pertanyaan pertama, apa yang perlu saya hadirkan dalam hubungan coaching agar coaching merasa dipahami? Kedua, apa yang penting bagi coachee dalam hubungan ini? Ketiga, bagaimana saya bisa membantu coachee dalam membuat sesi yang efektif dan efisien? Nah, silahkan merefleksikan, menjawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya, dan silahkan memutuskan apa yang terbaik buat coach dan juga buat coachee-nya.